Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Syekh Muhammad rahimahullah di halaman 336 baris terakhir. Ini ayat berapa ini? As-sadisatu wal arbaun, kata Syekh. Sadisatu wal arbaun wa khamsu ayatin ba'daha. 46 dan 5 ayat sesudahnya. Catatan kaki nomor 3 halaman 336 ayat 54 sampai 59. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Ini ucapan-ucapan penyesalan ini. Wa anibu ila rabbikum, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Tauhidkan Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum, yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian min rabbikum, min qabli, sebelum ayyatiyakumul adzab, datang kepada kalian azab baghtatan, tiba-tiba, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadarinya. Au taqula antakula, ya. Kalian mengatakan, kamu mengatakan, antakula nafsun, ya, jiwa itu mengatakan, ya hasrata, ya, sungguh rugi diriku, ya, sungguh aku menyesal gitu. Sungguh aku menyesal. Alama faradtu fi jambillah, sungguh aku menyesal atas kemalasanku, ya, dalam fi jambillah, atas kemalasanku terhadap hukum-hukum Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku malah termasuk, ya, golongan orang-orang yang mengolok-olok, ya, golongan orang-orang yang mengolok-olok. Au taqula, atau jiwa itu mengatakan, lau anallahu hadani, andaikan Allah memberi petunjuk kepadaku, lakuntu minal muttaqin, niscaya aku pasti termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Au taqula, atau jiwa itu mengatakan, hina taral azab, tatkala ia melihat azab, lau annali karratan, andaikan aku hidup kembali di dunia, fa akuna minal muhsinin, maka aku akan menjadi orang muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang beriman. Bala, kata Allah, benar, ya, laisal amr kama za'amta, ya, kenyataannya tidak seperti yang kau
katakan, qad ja'atka ayati, telah datang kepadamu ayat-ayatku, fakadzabta, tapi kamu mendustakannya, kamu tidak mempercayainya. Kadzabta biha wastakbarta, bahkan kamu sombong terhadap ayat-ayatku. Wa kunta minal kafirin, dan engkau dulu memilih menjadi golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang yang ingkar. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, as-sadisatu wal arba'un wa khamsu ayatin ba'daha fihal amru bil inabah. Yang pertama, pelajarannya dari ayat-ayat tadi itu adalah ada perintah dari Allah untuk bertaubat. Ada perintah dari Allah untuk inabah, untuk bertaubat. Ya. Ada perintah dari Allah untuk inabah, untuk bertaubat. Inabah itu taubat mal iqbal ala Allah. Taubat yang dibarengi dengan, diikuti dengan semangat untuk ya lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inabah. Ya, bedanya dengan taubat itu adanya iqbal ala Allah, adanya semangat untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla setelah taubat. Ya. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-amru bil Islam wa aslimu lahu. Ada perintah di sini dari Allah Subhanahu wa taala agar ya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Islam maknanya al-istislam lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu artinya, kata Syekh Muhammad di dalam al-usul ats-tsalatsah, ya, berserah diri kepada Allah satu-satunya dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyad lahu bit ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ada makna Islam. Jadi mereka diperintahkan untuk inabah, ya, untuk bertaubat dan bersemangat taat kepada Allah, dan mereka diperintahkan untuk Islam, ya, untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Salisatul farqu bainahuma, ada beda antara inabah dengan Islam, beda. Ya, ada beda inabah dengan Islam, meskipun pada beberapa kesempatan dalam Al-Qur'an sama, seperti dalam At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah, ya, fa akhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, yakni mereka masuk Islam, kemudian mengerjakan salat dan bayar zakat mal, maka mereka adalah saudara seagama dengan kalian. Ya. Jadi kadang kata taubat itu dimaknai Islam, ya, tapi ada perbedaan. Ya. Tobat dari kesyirikan yang namanya Islam. Ya. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, kaunul ula bi ila wa tsaniyah billam. Yang pertama yaitu inabah itu dengan ilah, wa anibu ila rabbikum. Ya, wah, masya Allah. Siapa namanya? Zaid. Masya Allah. Ahlan. Tafadhal. Inabah atau taubat itu ilallah. Ya. Inabah atau taubat itu ilallah. Ya. Sedangkan kalau al-Islam itu lillah. Ya, Islam itu maknanya istislam lillah. Ya. Jadi huruf sambungnya berbeda. Makanya taubat dikatakan iqbal, ya, Allah. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, tafsirul ayati qablaha. Ya. Tafsir beberapa ayat sebelumnya, ya, ba'daha mestinya, ya kan, sesudahnya. Tafsir beberapa ayat sesudahnya gitu mestinya. Ya. Sadisatu, pelajaran yang keenam, at-tanbih ala intihazil fursah. Ayat ini memberikan catatan penting
agar kita ini selalu memanfaatkan sebaik-baiknya momen yang Allah berikan kepada kita. Ya. Min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Ya, jadi tobat dan Islamlah kalian sebelum datang azab. Manfaatkan momen yang Allah kasih untuk bertobat, Allah kasih untuk Islam. Ya, dimanfaatkan. Dan ini diulang 2 kali oleh Allah SWT. Ya, di ayat sesudahnya juga, ya kan? Tabi ahsana alaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab. Tapi yang kedua diperingatkan lebih keras, baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba. Ya, kadang momen yang Allah kasih itu dicabut tiba-tiba. Ya, sebab perbuatan manusia sendiri. Sabi'atu, pelajaran yang ke-7, al-wa'idus syadid, ancaman yang berat, ancaman yang keras. Ya. Bagi mereka yang tidak bertobat dan tidak Islam, ancamannya sangat keras. Datang azab kepada mereka dan mereka tidak akan mendapatkan satupun pertolongan. Ya, datangnya juga tiba-tiba azab itu tanpa mereka sadari. Tsaminatu, pelajaran yang ke-8, al-amru bittiba'il munazzal khassah, perintah agar mengikuti secara khusus, mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan itu ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi apa yang Allah turunkan itu ada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan hanya Al-Quran. Ya. Anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Ya. Jadi tentang wanita itu apa? Waqarna ma fi buyutikunna dan seterusnya itu, ya. Subhanallah. Surat Al-Ahzab itu. Ma yutla fi buyutikunna minal ayati wal hikmah. Nah, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian wahai para istri Nabi, minal ayati wal hikmah, berupa ayat-ayat Al-Quran dan hikmah, ini sunnah. Tasiatu, pelajaran ke-9, al-amru bittibail ahsan. Nah, perintah untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu berarti adalah perintah untuk mengikuti hal-hal yang terkait dengan keduanya, ijma, qiyas, ya, dan hal-hal yang terkait dengan keduanya. Istimbat, tidak dikatakan istimbat hasil istimbat, ya, aqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj jahiliyatul ula, ya, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa atina Allah wa rasulah, ya. Bukan, ya, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna minal ayati wal hikmah. Bukan itu ayatnya. At-tasyatu, pelajaran yang ke-9, al-amru bittibail ahsan, perintah untuk mengikuti, ya, yang lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Al-ashiratu, pelajaran yang ke-10, fihi rad ala man ankara tafadula kalamillah. Ayat ini berarti membantah, ya, orang yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki fadilah yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat.
Ya. Ini ada sebagian ulama mengingkari hal itu. Mereka menilai bahwa semuanya sama dalam keutamaan ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi Allah sendiri dalam banyak ayat menyebutkan, dan Nabi SAW sendiri banyak hadis menyebutkan, ya, tafadul itu perbedaan afdoliyah, perbedaan keutamaan dari antar ayat, ya, Al-Quran itu. Ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid lebih afdol dari ayat-ayat yang berbicara tentang, ya, kisah-kisah misalkan, atau berbicara tentang hukum misalkan. Ya. Ya. Al-Ahzab, ya kan. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya kan. Al-hadiyata asyarata yang ke-11, igra'ul abdi bi anna dzalikal munazzalun ilaih. Ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ya. Igra'ul abd bi anna dzalika munazzalun ilaih. Ya, ini apa bahasa ighra itu? Sindiran keras, ya, bahwa Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan oleh Allah SWT itu diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi di dalam ayat ini dikatakan ilaikum, tabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ya, padahal turunnya secara khusus kepada Nabi SAW. Sindiran keras itu. Tsaniyata asyarata kaunuhu min rabbih, bahwa Al-Quran dan Sunnah yang turun kepada Nabi SAW itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, min Rabb, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bantahan kepada orang-orang musyrik zaman itu yang mengatakan bahwasanya itu Muhammad belajar dari pendeta dan sebagainya, atau itu bahkan dari bisikan setan dan sebagainya. Ya, terbantahkan karena Allah mengatakan min rabbikum, unzila ilaikum min rabbikum, dari Allah yang menciptakan kalian. Ats-tsalitsata asyarata yang ke-13, fihil inzar anil baghtah. Di situ juga terdapat, di ayat situ juga terdapat peringatan, ya, supaya mewaspadai al-baghtah, azab yang datang tiba-tiba, hukuman yang datang tiba-tiba. Itu termasuk di antara hukuman yang paling berat, jika azab itu datangnya mendadak, datangnya tiba-tiba. Rabi'ata asyarata yang ke-14, fihi bayan annahum la yash'urun bidzalik. Di sini ada keterangan bahwa karena tiba-tiba dipertegas oleh Allah, mereka enggak menyadari kalau azab itu datang kepada mereka. Karena tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus diwaspadai itu, ya, keterlambatan taubat, keterlambatan bertauhid itu mengundang, ya, azab yang tiba-tiba tanpa disadari. Al-khamisata asyarata dzikru tahassurin nafs ala ma karihat al-an. Di ayat-ayat itu juga diterangkan penyesalan, ya, jiwa atas apa yang ketika di dunia dulu dia tidak sukai, tapi nanti dia menyesalinya. Yaitu apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia itu dia nggak suka, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di hari kiamat dia akan menyesalinya. Ya.
di alam kubur dia akan menyesalinya. Nyesel dia dulu nggak taat kepada Allah SWT. Ya. Dan hal itu hal yang musyahad, hal yang bisa kita saksikan, hal-hal seperti itu. Ya. Misalkan olahraga. Ketika masih muda, olahraga itu hal yang enggak disukai. Ya. Kenapa? Karena masih muda itu hobinya mager, malas gerak. Ya. Ketika tua sedikit nyesel dia. Menyesali apa yang dulu dia enggak sukai. Gitu ya. Nah. Makan level, ya. Makan beras level. Ya. Itu sudah dibilangin kalau makan yang wajar-wajar saja. Nggak suka dia, sukanya yang level-level 14, 15 gitu kan. Tua sedikit nyesel dia. Menyesali apa yang dulu nggak dia sukai. Ya. Apalagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang balasannya itu azab. Ya. Penyesalannya tidak habis-habisnya tapi nggak ada manfaatnya. Isyarat bahwa ketaatan kepada Allah SWT itu hal yang tidak disuka oleh jiwa memang. Ya, hujibatil jannah bil makarih, kata Nabi SAW. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak disuka oleh jiwa manusia, oleh selera manusia. Sadisata asyarata ma'rifatuha anahu tafritun fi jambillah. Jiwa itu menyadari bahwa ketidaktaatannya kepada Allah SWT itu adalah tafrit, adalah kemalasan fi jambillah. Kemalasan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemalasan. Ya. Apa mak? Fi jambillah di sini kita lihat perkataan Syekh Abdul Rahman. Ayat 50 berapa itu? Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, fi jambillah ay fi janibi haqqih. Ya. Jiwa itu menyesal atas kemalasannya dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tafsir yang bagus ini, fi jambillah, ini fi janibi haqqihi ta'ala. Ya. Sabi'ata asyarata yang ke-17, ma'rifatuha bi annaha ya sakhirat mimma la yusakhkhar minhu, mimma la yuskhar minhu. Jiwa itu menyadari bahwasannya dia itu mengolok-olok hal yang tidak selayaknya diolok-olok. Yaitu apa? Tauhid, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman, Islam, dia perolok-olok. Ya, syariat-syariat Allah dia perolok-olok. Padahal itu bukan hal yang layak diperolok-olok. Bukan hal yang diperolok. Coba penduduk satu negara memiliki undang-undang yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka yang mereka pilih. Ya. Kemudian undang-undang itu diolok-olok. Ya, murka enggak mereka? Murka. Tidak terima, ya, kena undang-undang pelanggaran, ya, kena pidana dan sebagainya, ya. Padahal negara nggak ngasih apa-apa, ya. Negara nggak ngasih apa-apa, ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla lillahi mathalul a'la.
Allah yang menciptakan manusia, mengasih rezeki kepada mereka, menjaga mereka, merawat mereka, memelihara mereka, mengatur segala urusan mereka, ya, menurunkan kepada mereka syariat untuk kemaslahatan mereka, diperolok-olok. Ya, Tuhannya diperolok-olok, yang ngasih fasilitas dia gratis semuanya, syariatnya diperolok-olok, kan nggak layak diperolok-olok. Ya, tapi jiwa itu dulu ketika hidup mengolok-olok syariat dan aturan Allah, ketaatan kepada Allah, maka dia menyadari, ya. Wa in kuntu laminas sakhirin, ya, aku dulu benar-benar termasuk orang yang suka mengolok-olok, yang ikut mengolok-olok. Saminata asyarata yang ke-18, arafat anaha min hadhihi ta'ifah. Jiwa itu menyadari betul kalau dirinya termasuk golongan, ya, as-sakhirin tadi, golongan yang mengolok-olok ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dia menyesal karena dia menyadari. Ya. Tasi'ata asyarata yang ke-19, tahassuruha alla takuna min hadhihi ta'ifah allati karihatha wa sakharat minha. Ya. Dia juga menyesal kenapa dia tidak termasuk golongan muttaqin, ya, yang dulu ketika di dunia dia tidak suka jadi golongan orang yang bertakwa, ya, bahkan dia olok-olok ketakwaan, dan orang yang bertakwa itu diolok-olok sama dia, ya. Dan ketika di hari kiamat dia menyesal, kenapa dulu aku enggak termasuk orang-orang bertakwa itu, ya. Al-Ishrun, pelajaran yang ke-20, zikru tamanil karrah. Disebutkan dalam ayat-ayat itu bagaimana jiwa yang mati di atas kekafiran, di atas kesyirikan itu nanti akan berangan-angan untuk dikembalikan lagi hidup ke dunia, ya, karena ingin beramal saleh, ingin taat, ya. Sebagaimana Allah firmankan, ya, la rabbil ji'un la'alli a'malu salihan fi matar. Dikatakan, ya Allah rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan aku. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fi matar. Aku akan beramal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Ya, itu penyesalan yang tidak berguna. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, sekali-kali tidak akan. Ya, itu hanyalah omongan yang dia ucapkan tapi nggak akan pernah dia tunaikan. Tsaniyatul Ishrun, pelajaran yang ke-22 ya. Harusnya kan, ya, 21 kan, habis 20. Sakotat al-hadiyat wal ishrun minal makhtutatain. Ya, memang nggak ada nomor 21-nya. Ru'yatul azab hina idzin. Nah, ketika itu jiwa itu baru melihat langsung azab. Autakul hina taral azab lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ya. Ketika dia melihat azab, ya, di hari kiamat nanti, baru dia menyesal, dia ingin dibalikkan lagi ke dunia menjadi golongan muhsinin, menjadi golongan orang-orang yang beriman dan berbuat ihsan. Salisatu wal ishrun, yang ke-23, tamanil karra likauniha min ulaik. Dia mengharap untuk kembali ke dunia, ya, supaya dia menjadi barisan orang-orang muhsinin. Ya, tapi enggak ada manfaatnya penyesalan itu. Rabi'atu wal ishrun, yang ke-24, anal ihsan huwa taqwa. Ya. Takwa, ihsan, albir. Ya. Itu kata-kata yang semakna tapi memiliki, ya, nilai perbedaan. Tapi satu makna, semuanya bermakna ketakwaan, bermakna iman. Ya. Iman, takwa, ya, albir, al-ihsan itu
kata-kata yang memiliki titik kesamaan makna, yaitu apa? Iman. Ya. Al-khamisatu wal ishrun at-takdzib bil ayat. Dari mana ihsan di sini adalah takwa? Karena ayat itu mengatakan apa? Lau anna hadani lakuntu minal muttaqin. Ya. Au taqul hina taral adzab lau anna li karatan fa akuna minal muhsinin. Ya. Andaikan Allah memberiku hidayah, pasti aku menjadi orang bertakwa. Kalau aku dikembalikan, aku akan menjadi orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, itu artinya bertakwa. Al-khamisatu wal ishrun, yang ke-25, takdzib bil ayat. Ya. Takdzibu bil ayat. Mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, bal qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Ayat-ayatku telah datang kepadamu tapi kamu mendustakannya, kamu tidak mempercayainya. Ya, itu jawaban Allah kepada jiwa yang menyesal itu tadi. Jawaban Allah kepada jiwa yang menyesal itu tadi. Sadisatu wal ishrun, ke-26, al-istikbar. Ya. Kesombongan. Ya, ini juga ya. Bagaimana mereka menyikapi ayat-ayat Allah? Mereka ya selain mendustakannya, tidak mempercayainya, mereka sombong darinya. Mereka sombong darinya. Datang ayat-ayat Allah tapi mereka sombong darinya, tidak mempercayainya. Ya. Nah, ini kesombongan itu nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Mungkin di dunia dia bisa dengan kesombongannya itu berbuat seenak dia sendiri, mungkin bisa. Mana sombong? Apa artinya sombong? Hah? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini yang ditolak ayat, yang direndahkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu kesombongan yang ya betul-betul sudah melampaui batas. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun sangat ringan. Sombongnya bagaimana tadi? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sabi'atu wal ishrun, yang ke-27, al-kufranu wa kaunuhu min hadhihi ta'ifah. Ya, al-kufran. Ya, wa kunta minal kafirin. Ya, kekafirannya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka masuk min hadhihi ta'ifah, masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Tsaminatu wal ishrun, pelajaran yang ke-28, annal ma'asi baridul kufr wat takdzib wal istikbar. Maksiat itu mengantarkan kepada kekafiran, mengantarkan kepada ya mendustakan kebenaran dan sombong terhadap kebenaran. Itu bahayanya maksiat. Di antara ya dampak buruk dari maksiat itu ya, maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran.
Bukan maksiat itu kekufuran. Kalau maksiat itu kekufuran itu ajaran Khawarij, ajaran Mu'tazilah. Ya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah. Ya. Tapi maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran, kepada takdzib, mendustakan kebenaran, tidak mempercayai kebenaran, dan istikbar, sombong terhadap kebenaran. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat-ayat ini ayat-ayat muhasabah namanya ya, ayat-ayat muhasabah. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Mengevaluasi diri. Qala tsaniyatu wal khamsun, 52, catatan kaki nomor 2 ayat 60. Ayat ke-60. Mana tadi? Ayat ke-60, mana tadi 60? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan hari kiamat nanti engkau akan melihat, wahai Nabi SAW, orang-orang yang mereka kadzabu 'ala Allah, ya, mereka berdusta atas nama Allah, ya, mereka berbuat kesyirikan, dibilangnya itu bagian dari Islam, mereka berbuat kekafiran, dikatakan itu bagian dari Islam, ya. Kamu akan lihat mereka di hari kiamat nanti, wujuhum, wajah mereka muswaddah, ya, menghitam, wajah mereka menghitam. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam itu merupakan tempat menetap, tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong? Qala Syekh Muhammad, ya, kibarut takdzib 'ala Allah, berat dan besarnya dosa dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Berat dan besarnya dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Dusta atas nama Allah itu, kadzib 'ala Allah itu enggak sembarangan. Ya, dosa yang sangat besar. Kesyirikan, kekufuran, ya, agama-agama di luar Islam itu semua dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Allah enggak pernah ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak pernah menurunkan keterangan buat mereka atas perbuatan mereka. Tsaniyatu ana asla dzalik al-kibr, bahwa sumber penyebab utamanya, ya, orang itu berdusta atas nama Allah itu karena kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu, ya, sumber utamanya, sumber pemicunya itu. Nah, di sini tahdzir minal kibr wal istikbar, ya, takabbur, ya, ada peringatan keras dari bahaya sombong. Salah satu pelajaran ketiga, wa'idu bihadzal istifham, ya, ancaman dari Allah dalam uslub pertanyaan, ya, alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam itu tempat yang layak bagi orang-orang yang sombong? Iya, jawabannya benar, tempat yang layak. Salisatu wal khamsun, yang ke-50, Salisatu wal khamsun, yang ke-53, catatan kaki nomor 3 ayat 61 sampai 63.
Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun. Dan Allah kemudian menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, ya, dengan mafaza. Apa mafaza? Dengan kenikmatan-kenikmatan, keberuntungan-keberuntungan yang Allah berikan kepada mereka. La yamassuhumus su', mereka tidak akan disentuh oleh keburukan sama sekali. Walahum yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih. Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu maha pencipta segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in wakil, dan Allah itu, ya, maha mengurus segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Ayat berapa ini? 63. Lahu wahdahu mafatihu khazainil khairat. Ya, maqalid maknanya mafatih. Mafatih khazainil khairat. Ya, di tangan Allah satu-satunya. Ya, Allah lah satu-satunya pemilik kunci-kunci perbendaharaan kebaikan di langit dan di bumi. Waladzina kafaru biayatillah, sedangkan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Qala Syekh Muhammad, ya, salitsatu wal khamsun wal ayatani ba'daha, 53 dan dua ayat sesudahnya, ini 61, 62, 63, sababun najat. Di situ diterangkan jalan keselamatan. Ya. Apa jalan keselamatan itu? Bertakwa. Yunajjillahu alladzina taqaw. Ya, bimafazatihim. Bertakwa. Itulah jalan keselamatan, bertakwa. Tsaniyatu, pelajaran yang kedua, al-farqu bainal hazan wa massis su. Ada perbedaan antara bersedih dengan, ya, tertimpa keburukan. Ya. Orang yang bertakwa Allah selamatkan, dan mereka tidak disentuh, tidak ditimpa keburukan, tidak bernasib sial, tidak bernasib buruk setelah kematiannya, tidak pula mereka bersedih. Ya, ini keutamaan takwa. Ya, ini keutamaan apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu pelajaran yang ketiga, al-istidlalu bil qaidatil kulliyah. Ya. Kaidah, ya, kaidah besar. Wahya khalqu kulli syai'in 'alal masail juz'iyyah. Kaidah yang utama, kaidah yang besar, Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakannya. Ya, ini dijadikan istidlal, dijadikan dalil ala masail al-juz'iyyah. Banyak persoalan banyak persoalan-persoalan cabang. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka, ya, bersyukur itu hanya kepada Allah, beribadah itu hanya kepada Allah, ya, memohon itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Haramnya ingkar, kufur, nikmat dan sebagainya. Banyak sekali masalah juz'iyah, masalah-masalah cabang darinya. Rabi'atu kadzalika istidlal bi wakalati ala kulli syai'. Demikian juga, ya, berdalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in wakil, yang mengurus segala sesuatu, yang mengurus segala sesuatu, ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, ya. Dalam tafsir wa huwa ala kulli syai'in hafid yudabbir amrahu wa yusrifu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala itu Maha penjaga, lagi Maha mengatur segala sesuatu, ya,
mengatur segalanya dengan kehendaknya. Ini kaidah kuliah, kaidah yang banyak di dalamnya berbagai pelajaran. Ya, berbagai pelajaran. Kalau Allah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, dan minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang mengatur, yang menjaga. Ya. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, kadzalika bi anna maqalidahuma lahu. Demikian juga maqalidus samawati wal ard, tadi apa? Khazain. Ya, perbendaharaan langit dan bumi semuanya juga milik Allah satu-satunya. Ya. Maka mintanya hanya kepada Allah. Ya, ini pelajaran. Satu kesalahan fatal kalau minta kepada selain Allah sementara selain Allah itu enggak memiliki apa-apa. Ya. Karena segala perbendaharaan kebaikan di langit dan di bumi hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa man adhallu mimman lam yastajibu, ya. Wa man adhallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu la yaumil qiyamah. Ya. Gak ada yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang gak akan pernah mengabulkan, gak punya apa-apa. Ya. Perbendaharaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Di satu pelajaran yang keenam ini hisarul khasarah ya ulah. Ya. Allah sebutkan bahwa hanya merekalah orang-orang yang merugi itu. Ya, pakai dhamir sya'an, ulaika humul khasirun, pakai hum. Mereka itulah al khasirun. Tidak lain, ya mereka itu saja orang-orang yang merugi. Yang kerugiannya apa? Kerugiannya sempurna, ya, kerugiannya sempurna. Waladina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini ya. Ayat yang ke 64 dan seterusnya kita baca di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.